Joomla mempunyai fasilitas dalam mengelola akses user terhadap web, di mana akses user dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama public front-end, dan yang kedua adalah public back-end. Public front-end dimaksudkan adalah hak untuk mengakses konten artikel pada halaman website. Jadi di sini user hanya berhak dengan konten artikel saja. Berdasarkan hak akses dari urutan paling sedikit ke akses yang penuh, dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah register. User register mempunyai hak akses hanya membaca saja untuk konten-konten yang statusnya adalah akses register. Kedua adalah author. Author adalah user yang mempunyai hak akses untuk membaca dan melakukan tulisan konten. Yang ketiga, editor. Editor adalah user yang punya hak akses untuk baca, menulis, dan edit. Yang keempat adalah publisher. Publisher adalah user yang punya hak akses untuk mengakses secara penuh konten artikel, meliputi membaca, menulis, edit, dan mempublish artikel-artikel yang dilakukan oleh user author ataupun editor. Jadi kesimpulannya adalah jika kita mengurutkan dari hak akses yang paling rendah ke hak akses yang paling tinggi untuk public front-end, yaitu user register mempunyai hak akses yang lebih sedikit dibandingkan user author. User author punya hak akses lebih sedikit dibandingkan user editor. Dan user publisher mempunyai akses penuh lebih banyak di antara yang lain. Berikutnya adalah public backend. Kelompok public backend di mana akses yang diberikan adalah akses terhadap konten pada administrator web. Anda bisa melihat seandainya Anda sebagai super administrator ya. Di sini saya login sebagai super administrator. Ada 3 kelompok user yang berhak akses panel administrator, di mana dibedakan menjadi yang pertama super administrator, yang kedua administrator, dan yang ketiga adalah manager. Super administrator mempunyai hak akses penuh terhadap semua panel yang ada pada administrator Joomla. Saya coba membuat beberapa user yang akan menunjukkan kepada Anda fungsi mereka sebagai administrator ataupun manager. Kita bisa perhatikan panel di sini bahwa pada super administrator kita bisa mengakses penuh untuk menu site, menus, konten, komponen, extension, tools, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat akses apa yang diberikan untuk user yang bisa mengakses public backend dengan status administrator. Username di sini doku adalah saya berikan akses sebagai administrator web. Kita bisa perhatikan di sini bahwa seorang administrator dia tidak berhak mengakses bagian menu site, yaitu global configuration. Berikutnya pada menus mereka bisa mengaksesnya secara penuh. Kemudian bagian konten juga penuh, bagian komponen juga penuh. Bagian extension yang tidak bisa diakses adalah merubah
template atau mengelola template dan merubah bahasa. Pada bagian tools, administrator tidak bisa melakukan mas email kepada user-user yang lain yang terregister dalam account user. Perlu dicatat bahwa administrator tidak berhak untuk membuat user super administrator, tapi dia berhak membuat user yang setingkat dengan dia atau di bawahnya, atau user untuk public front end. Jadi kesimpulannya, untuk user administrator, dia berhak untuk mengakses panel administrator kecuali Google Configuration, Template Manager, Language Manager, dan mass email. Sekarang kita coba lihat akses user yang memiliki status sebagai manager. User yang mempunyai akses terhadap backend yang statusnya adalah manager, kita bisa lihat di sini pada menu site, dia tidak berhak untuk menggunakan atau membuat user manager, mengakses global configuration, dan pada bagian menu dia bisa membuat menu ya, dan tidak bisa melakukan delete menu ke menu trash secara permanen atau merestore-nya. Pada bagian konten, manager bisa menggunakan artikel manager yang mengelola artikel, kemudian membuat seksi dan membuat kategori serta mengelola front page yang ditampilkan di halaman depan. Kecuali dia tidak bisa menghapus secara permanen atau merestore lagi artikel-artikel yang berada pada artikel trash atau recycle bin-nya artikel. Manager juga mempunyai akses terhadap komponen yang terinstall dalam web. Tapi perlu dilihat di sini bahwa seorang manajer tidak bisa melakukan hak akses terhadap extension yang meliputi install uninstall, plugin manager, modul manager, template manager, dan language manager. Di sini kita melihat bahwa menu extension tidak ada. Jadi manajer dibatasi oleh akses terhadap extension ya, menu extension. Berikutnya kita melihat manajer juga tidak punya akses terhadap tools. Di mana di menu tools dia terdapat beberapa fasilitas yang Anda bisa cek sebagai super administrator. Oke, demikian penjelasan tentang user manager. Semoga dari penjelasan ini Anda bisa mengelola user untuk web Anda dengan lebih baik. Jika web Anda semakin kompleks, maka Anda bisa berbagi dengan orang lain fungsinya sebagai administrator atau user-user untuk public front end untuk lebih melengkapi dan mengelola web Anda dengan baik. Demikian penjelasan dari saya tentang user manager. Terima kasih.